Satu, dua, cek, 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 satu, dua, cek, cek, kalau cek, cek, satu. Di Diego. Oh, di gamelan ngono. Ya, regalo. Nama saya Ivan Aviando Bramasta. Saya sekolah di SMK Nika Batu dan mengambil jurusan broadcasting. Saya ikut karawitan itu sejak kelas 3 SD, mulai tahun 2005. Saya karawitan itu ikut 2 sanggar. Pertama, sanggar di SDN Pesanggrahan 1 Batu, kedua sanggar Bedo Rupawarno. Yang di SDN Pesanggrahan 1 itu memang ekstrakurikuler di sekolah. Kalau di Budo Rupawarno itu saya memang ikut sendiri di karawitan itu. Mulai aku dalam kumira cau. Oh, kok tadi mikirno? Saya mengambil jurusan broadcasting ini karena ingin mencari wawasan baru dan luas. Soalnya katanya broadcasting itu banyak untuk menambah wawasan, teman, dan banyak lagi. Mula sanggar ini terbawa ya atau terlatar belakangi dari saya itu ngamati rendahnya di Batu ini sanggar. Padahal menurut saya secara pribadi itu potensinya tinggi. Saya tertarik, saya mau ini mendirikan sanggar. Itu setelah saya membaca potensi yang tidak tergarap dengan lebih bagus. Itu salah satunya yang melatar belakangi adanya sanggar. Nah, lalu di sanggar ini sendiri apa yang digarap? Pertama, yang kaitannya dengan tradisi, contohnya karawitan kayak macam ini, lalu jaran kepang. Itu kenapa kok kita ambil yang mau punah? Ini punah, dipastikan punah. Karena di sini banyak kegiatan, Ivan masuk di situ juga sampai mungkin saat ini. Nah, kita nyadari semakin pertumbuhannya Ivan menuju ke remaja, ini dia. Saya lihat, saya amati, dia lebih dewasa. Lebih dewasa, artinya apa? Dia, dulu saya memang agak ada pesan. Tolong yo, besok lek awakmu wis rada ngerti, kandhanono minim adikmu dewi, kancamu. Kenapa? Saya mengajar karawitan itu sejak kelas 3 SMP dan sampai sekarang saya masih percaya untuk melatih anak-anak kecil di SMPK. Di SMPK itu banyak anak yang bukan asli Jawa, terus gak ngerti apa gamelan, terus saya ajari gini dan sampai sekarang sejak anak-anak kecil dan tidak mengerti apa itu karawitan seperti saya yang diajarkan dulu. Ini seperti saya turun menurunkan gitu loh.
Kalau dibayar saya tolak. Soalnya nih budaya tidak boleh dikorban. Ilmu itu tidak boleh dibayar sama uang. Soalnya ilmu dari nenek moyang itu harus kita turunkan, dan nenek moyang mengasih ilmu kita itu tidak mau dibayar. Ya saya meniru gaya-gaya seperti itu. Selaku orang tua saya belajar dari anak-anak saya. Saya belajar dari sahabat-sahabat saya yang kecil-kecil itu. Ivan, saya sepakat dengan Ivan. Contoh, Ivan anaknya saya. Ivan tempat curhatnya saya. Ivan sahabat saya. Ivan teman bermain saya. Nah, kenapa itu saya tanamkan macam itu? Kenapa itu saya sampaikan macam itu? Karena siapa lagi kalau bukan penerus saya? Penerus. Makanya kalau boleh berharap kepada anak-anak saya yang mulai dari anak, remaja menuju dewasa, siapa lagi sih kalau bukan kita yang akan luri-luri ya meneruskan budaya yang adiluhung. Budaya adiluhung ini. Kalau pertentangan batin sih banyak. Sama teman-teman saya itu ada yang membuli saya. Opo lu karawitan, opo lu mbok saiki jamane boyband, melok-melok boyband lu. Saya nggak dengarkan. Soalnya ini dari hati saya dan jiwa saya. Saya sudah ingin melestarikan budaya nenek moyang saya. Musik itu saya suka metal dan lagu-lagu Jawa. Ya sekarang orang-orang itulah menganggap anak-anak metal itu anak-anak yang brutal, anak-anak yang pokok yang jelek-jelek itu di diri metal semua. Tapi di dalam persatuan metal ini nggak ada yang kata-kata brutal. Itu cuma isu orang-orang yang nggak suka metal gitu. Tujuan saya ingin mendekati anak-anak muda sekarang, tepatnya anak metal, untuk juga menyukai lagu-lagu Jawa seperti karawitan ini. Itu loh ya, jadi Jawa tetap ayo digowo, Arab ayo digarap, Barat ayo diruat. Saya sekecil apapun punya harapan kepada semua saja, terutama anak-anak saya. Siapa lagi, ingat, kalau bukan kita yang akan meneruskan budaya adiluhung ini.